nonton Cokro TV, balik lagi sama kami di Kupas Berita. Nah, episode kali ini Kupas Berita akan membahas soal salah satu gubernur yang bisa dibilang kontroversial saat ini. Nggak kontroversial sih, cuman memang beberapa hal. Bacanya kontroversial. Kan biar so bule aja bang. Jadi memang lagi diperbincangkan akhir-akhir ini karena memang. Tapi kan lu juga diperbincangkan. Hah, iya lagi. Sini gak apa-apa, sini oke. Aman aja. Kenapa sih bertanya seperti itu? Oleh Roy Suryo bang. Oh iya. Iya kan, kan ini KB kita dicari-cari. Setelah dicari Roy Suryo itu kita nggak jiper ya, cuma lebih kayak jadwalnya nggak ketemu. Semoga kali ini nggak dicari sama Pak Rudi. Kenapa Pak Rudi? Siapa Pak Rudi? Mengapa Pak Rudi? Ya oke. Jadi Pak Rudi Masud ini kan gubernur Kalimantan Timur yang memang lagi di demo sama warganya yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur. Nah, lagi demo 21 April kemarin pas Hari Kartini. Cuman sayangnya memang demo ini berakhir ricuh. Jadi awalnya kenapa bisa katanya gede banget yang ikut ya? 4.000 massa. 4.000 massa. Wow. Jadi tergabung dari masyarakat sama mahasiswa. Nah awalnya yang ingin mendemo soal Pak Rudi Masud ini yang memang akhir-akhir ini jadi bahan perbincangan karena membeli adanya pengadaan maaf sering ke pegadaian nih kayaknya nih. Astagfirullahaladzim, punya cicilan pegadaian kayaknya bang. Apa aja emas ya? Beli emas di pegadaian. Iya lagi. Surat tanah lu ada di kayaknya enggak. Jadi pengadaan mobil dinas harganya 8,5 miliar yang bikin rakyat murka. Buset, itu kan pakai APBD ya. Bisa-bisanya nih beli mobil Range Rover. Range Rover. Yang katanya sih paling premium sih tipenya gitu. 8,5 miliar. 8,5 miliar. Mobil. Terus renovasi rumah dinas. Itu totalnya 25 miliar. Serius rumah dinas. Cindy. Tapi sih kata dia sih klarifikasinya bahwa itu bukan cuman rumah dinas dia aja tapi juga rumah dinas wakil gubernurnya, terus kantornya juga katanya kan. Cuman tetap aja 25 miliar. Kenapa rame? Karena katanya tuh ada pengadaan furniture juga kayak meja biliar, terus videotron. Furniturnya meja biliar. Oke. Yap. Salah satunya itu, terus juga ada meja biliar juga, ada ruangan gym. Iya. Kalau nggak salah itu ruangan gym, oke. Katanya buat rumah dinasnya kan. Nah, terus yang videotron ya, Videotron. 700 juta itu nggak sih? Iya 700 juta. 700 juta beli videotron dipasang di rumah dinas. Buat apa? Mau nonton apa dia? Mau nonton orang demo? Mau nonton Avatar kayaknya. Boy. Ya, jadi itu yang bikin rakyat murka. Nah makanya memang ada beberapa tuntutan bang yang disampaikan. Jadi awalnya ini kan demonya tuh dari pagi, dari sekitar katanya sih dengar-dengar jam 9 sampai malam kan. Nah awalnya tuh semua berjalan lancar-lancar aja karena di situ juga disampaikan 3 tuntutan. Ada kayak evaluasi anggaran, terutama karena akhirnya ke-up nih pengadaan mobil ini, jadi harus transparan, jangan sampai nih gubernurnya renovasi rumah dinas segini tapi rakyat nggak tahu tuh duitnya buat apa-apa aja kan. Nah itu tuntutan pertama. Yang kedua itu mendesak pembersihan praktik KKN. Nah ini nanti ada kaitannya sama keluarganya dia lah gitu. Di pemerintahan. Nah yang ketiga itu menjaga independensi DPRD Kaltim karena memang lagi-lagi isunya keluarganya nih orang DPRD gitu. Keluarganya Masud. Iya kakaknya. Tapi emang yang menjadi masalah itu adalah si Rudinya ini emang seenaknya ya. Kayaknya sih ya, karena aku ingat banget Rudi itu sebenarnya udah pernah dibahas di KB yang waktu pas mobil. Jadi kan emang spare-nya tuh ada jedanya tuh. Dari pengadaan si mobil itu kayak ada selang sebulan kayaknya ya, baru terus habis itu mencuat minggu lah ya. Iya. Mencuatlah sih yang anggaran rumah ini yang 25 miliar. Ibaratkan waktu itu yang 8,5 miliar aja udah ditolak nih, dan bahkan kalau nggak salah di demo. Terus akhirnya keputusannya adalah waktu itu kalau nggak salah mobilnya nggak jadi, di refund juga kayak ke kas negara. Tapi muncul lagi lah si yang pengadaan rumah ini 25 miliar renovasi. Kayaknya tuh kayak kenapa ya, kayak kan kemarin di demonya tuh udah kayak yang dituntut kan adalah lo bijak menggunakan anggaran negara ini, punya simpati, punya prioritas lah untuk memprioritaskan apa nih yang dibutuhin warga Kaltim. Karena tapi ternyata
malah menganggarkan yang lebih besar lagi. Nih Bang, nih ya. Jadi katanya di rumah dinas itu ada perbaikan ruang kerja gubernur sama wakil gubernur tuh 1,2 miliar, terus pengadaan fasilitas kebugaran, peralatan dapur, meja biliar dan akuarium air laut. Dia pecinta Iya, Aquaman. iya sih. Cuman maksudnya kenapa pakai APBD gitu ya? Karena kan ya kalau nggak pakai APBD dia nggak bakal punya. Dia nggak punya duit sebetulnya. Dia nggak pernah bisa nonton Videotron. Dia nggak pernah bisa main gym. Dia nggak bisa pernah main biliar. Jadi begitu dia jadi pejabat, diadain tuh itu semua. Karena sih kan alasan renovasinya itu kata si Pak Rudi Saya ya. bercanda ya barusan. Iya. Bercanda Pak Rudi. Aku nunggu sih diketawa loh. Saya lihat kok dia nggak ketawa-ketawa. Kurang lucu. Enggak, bukan takut banget. Jadi alasan Rudi nggak pernah nama Roy Suryo kok. Kamu kan kemarin dibenci oleh Roy Suryo. Iya, memang saya. Karena nggak hafal 10. Saya kepikiran sampai saya vakum. Dan kita Oke. Kok kamu anjrit sih? Oke, ini kita lanjut lagi kenapa sih alasan renovasinya si Pak Rudinya klarifikasi. Jadi rumah jabatan itu kan udah lama nggak dipakai dan banyak nerima tamu juga. Jadi katanya biar lebih rapih gitu. Cuma kalau biar lebih rapi kenapa 25 miliar? Kenapa 25 miliar? Biasa selalu nge-call up tamu ya, tamu. Kayaknya. Waktu pas di mobil, pengadaan mobil juga gitu katanya. Kan Kaltim ada IKN, ini kan buat nerima tamu. Masa mobilnya nggak bagus? Dan mungkin teman-teman. Emang di IKN ini? Dia tinggalnya enggak kan? Ya enggak. Ya, tapi di kan tamu rumah bahasa dinas dia dan tuh. mungkin para penonton Cokro TV boleh komen kayak gimana sih yang dari Kalimantan Timur nih, terutama kayak kondisi jalannya. Cuman yang seliweran di sosial media adalah jalannya tuh benar-benar hancur banget di beberapa titik gitu. Terus juga mungkin bukan di kota-kota besarnya ya. Di kota-kota bukan di kota besar tapi bisa jadi di daerah terpencilnya. Di Kalimantan Timur. Cuma kan tetap aja ya sayang banget, maksudnya 25 miliar terus mobil walaupun katanya udah di refund juga. Apa nggak sebaiknya renovasi mah ya itu juga udah kesalahan berpikir sih kalau yang si mobil itu kan ibaratnya kayak mobilnya dianggarkan buat menjangkau medan-medan yang sulit ya, medan sulitnya itu yang dibenerin, jangan mobilnya yang digedein. Oke, sebelum masa gara-gara medan sulit kita harus punya mobil bagus. Kan salah Bang cara berpikirnya. Logikanya medannya dibikin gak sulit. Iya itu jadi jalannya mobil manapun bisa. Mau apa Avanza kayak apa kayak bisa kalau mulus kan bisa dipakai mobil apa aja gitu. Oke, nah ini sebelumnya balik dulu ke demonya. Awalnya lancar-lancar aja kan. Sampai lah tiba sekitar jam 6 sore atau malam, ternyata masa tahu si Pak Rudi ada di dalam. Kan demonya itu di depan kantor gubernur Kalimantan Timur kan, sama di kantor DPRD. Ternyata di kantor gubernur itu Pak Rudinya ada, tapi nggak keluar nemuin masa. Nggak berani. Masa marah akhirnya kan, kayak kecewa. Maksudnya kan mereka tujuannya nggak mau ngajak ribut, tapi mau nyampein aspirasi. Betul. Cuman nggak ditanggapi sama Pak Rudi, akhirnya ditambah mungkin udah chaos suasananya, ya ricuh lah sama aparat gitu. Sampai demonya tuh baru dibubarin jam 8 malam. Dan sekitar 1 jam kemudian Pak Rudinya keluar dari kantor, tidak menyampaikan pesan apapun. Iya kan dikejar wartawan pun juga. Pas ditanyain wartawan diem aja langsung tuh ke dilempar ke sekda kalau nggak salah. Iya. Pak Rudi dilempar ke sekda. Maksudnya tuh jadi kayak kalau statementnya. Ini episode kali ini saya pikir si Pak Rudi dilempar. Maksudnya kalau mau nanya apa-apa ke sekda aja, jangan ke saya. Iya Mbok ya ngasih tauin dari tadi kali ya. Jangan setelah malam. Iya, terus akhirnya mungkin sekitar sehari selang demo itu barulah bikin video. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan rakyat Kalimantan Timur. Masukan ini akan sangat berarti gitu-gitu. Ya. Tapi lewat video, nggak nemuin langsung. Maksudnya? Nggak apa-apa juga sih. Iya sih, tapi kasihan loh Bang. Maksudnya kan masa tuh sampai bentrok sama aparat. Lagi-lagi rakyat dibenturinnya sama aparat. Tapi gini, saya harus sebut satu hal nih. Biar gimana pun kan kita harus taat hukum. Sebetulnya demo tuh harus sudah berhenti sebelum jam 6. Emang ada peraturan? Ada kalau nggak salah. Nggak pernah demo nih anak pasti. Enggak. Dulu pas mahasiswa ngapain aja kamu? Kupu-kupu. Belajar di kelas, baca buku. Kupu, kuliah pulang. Oh kuliah pulang. Jadi memang ada peraturannya. Harus sudah selesai pada pukul 6 sore. Ya.
Jadi kalau mereka masih bergerak sesudah jam 6 itu udah melanggar hukum tuh. Tapi kan itu bentuk kekecewaan Abang. Maksudnya Enggak, kan saya bicara tentang peraturan. Iya sih, cuman aku harus nurut sama peraturan. Tapi harusnya ini jadi ini gak sih Bang, kombinasi kayak ya mungkin mahasiswanya akan gak lewat jam 6 kalau misal Rudinya juga udah turun dari tadi. Nah dalam hal ini jadi demonstran juga harus sabar. Kalau hari itu gak bisa ketemu, demo lagi besok. Oh gitu. Iya dong, demonya terus tiap hari, capek. Maksud saya adalah kita juga harus selalu ingat bahwa ada peraturan ya. Karena negara ini mengatakan unjuk rasa diizinkan, tapi jangan sampai dilakukan di jam-jam yang sensitif, yang rawan, yang bisa menyebabkan kekacauan, kerugian. Karena aturannya juga nggak dibuat tanpa alasan kan Bang. Karena kan mungkin kalau udah malam kan udah gelap ya Bang, udah mulai. Ada bahasanya apa namanya, mengrecok apa sih kayak. Ya maksudnya orang penyusup gitu. Oh iya, lebih gampang masuk dan seterusnya. Kabarnya sih juga memang demo ini ada beberapa entah memang bagian dari massa atau sekedar provokator bawa flare sama bawa masak. Iya. Jadi diamankan akhirnya. Iya. Nah tapi kembali ke intinya, ada berapa tadi demonstrannya? Masanya 4.000 orang. Taruhlah itu berlebihan 4.000, kita kurangi jadi 3.500 lah ya. Iya boleh. Kan kayak dulu 212 dibilang 7 juta. Ternyata cuman 700. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi saya mau bilang kenapa masyarakat sedemikian marah dan muak dan artinya sampai harus menghabiskan waktu di jalan selama berjam-jam. Dan itu bukan cuma mahasiswa kan? Iya, masyarakat. Iya, mahasiswa ada banyak, tapi juga masyarakat, bahkan ibu-ibu dan seterusnya. Iya, betul. Itu terus terang ya karena memang apa yang dilakukan oleh Pak siapa namanya tadi? Pak Rudi Masud. Pak Rudi Masud ini kelewatan sih ya. Dengan membeli mobil Range Rover 8,5 miliar dan renovasi 25 miliar dan ada kesalahan lainnya. Dia ini memang tipe orang yang harus diprotes. Nah, cuman setelah mengatakan itu saya mau bilang satu hal dulu. Masyarakat juga harus sadar nih ya, bahwa yang gak beres tuh bukan cuma si Rudi Masud dan kawan-kawan nih. DPRD-nya atau? Nah pertanyaan besarnya adalah itu kok disetujui oleh DPRD ya? Kan APBD itu kan gak dibikin oleh pemerintah sendirian, kan bikinnya bersama-sama dengan DPRD. Betul. DPRD itu jadi si pemerintah bikin anggarannya, dia kasih nih ke DPRD. DPRD mempelajarinya. Itu kan jelas tuh ada transportasi gubernur, mobil gubernur, kali bahkan ditulis Range Rover gitu kan. Langsung tipenya apa gitu kan. Iya, kan mestinya ya. Iya. Dan harganya pasti tertera di sana 8,5 miliar. Kenapa itu didiamkan? Ini bukan cocok logi ya sebenarnya. Tapi memang ada isu namanya Bani Masud. Apa itu? Ayo apa? Saya tidak mengerti sebenarnya secara harafiah artinya apa. Tapi Bani itu keluarga ya, silsilah. Oh, Arab nih ya. Arab ya. Bani Husain atau apa gitu ya. Ya, kita sebutlah ini Bani Masud. Bani Masud karena memang ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut ada nih beberapa anggota keluarga dari keluarga Masud, baik ternyata kakaknya atau adiknya Bapak Rudi ini yang memang menjabat di DPRD. Jadi emang posisinya posisi strategis semua, nggak cuma DPRD. Istrinya ya? Nggak cuma istrinya Bang. Nggak cuma istrinya juga di DPRD. DPR RI. DPR RI. Oh iya. Jadi isunya adalah kan Pak Rudi ini sebelumnya tuh anggota DPR. Nah ternyata dia maju nih. Jadi gubernur menang. Nah menang, posisi kosong dong. Akhirnya digantiin sama istrinya. Enggak bisa gitu dong. Katanya sih, yang berseliweran di sosmed seperti itu. Kecuali dia itu nomor di bawah. Ya. Mungkin ya kasarannya kayak gitulah ya. Tapi mungkin maksudnya adalah si istrinya nih pada tahun 2024 maju sebagai calon anggota DPR. Sama maju mungkin ya. Dan dia menang. Maju kali. Kalau si suaminya jadi menang jadi gubernur. Iya. Ya. Jadi di DPR ada, di DPRD pun ada kan tadi DPRD kita lagi bahas ada, ini kan pengawasannya. Jadi
Apa siapa? Karena ini aku lupa juga mencari ini tuh siapa. Tapi ini belakang kelihatan banget di belakang itu Mas'ud. Contohnya kayak Hasanuddin Mas'ud, dia itu ketua DPR. Kakaknya. Ketua DPRD Kaltim. Kakaknya. Ketua. Kakaknya ketua DPRD. Adiknya gubernur. Terus abis itu Syahria Mas'ud, tahu nggak? Itu kakaknya juga kalau nggak salah. Itu anggota DPRD Kaltim. Anggota DPRD Kaltim. Hijrah Mas'ud tuh siapa ya? Nggak tahu. Ya saudaranya lah. Nah, wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan Tagub. Terus 2 lagi nih, Rahmat Mas'ud, wali kota Balikpapan. Rahmat Mas'ud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara. Nah, itu yang mantan Bupati Penajam Pasir itu kenapa mantan? Karena dia terjerat OTT KPK. Tapi dia masih ada sekarang. Iya. Masih, tapi entah menjabat di pemerintahan atau enggak. Iya. Tapi nama itu ada lah ya di sana. Jadi kita langsung tapi Anda bisa lihat nih, kalian bisa lihat nih, penonton bisa lihat polanya. Kenapa disebut Bani Mas'ud itu emang hebat. Ini dulu hebat kan? Ya bayangin dia, kakaknya ada di ketua DPRD, kakaknya lagi ada di anggota DPRD, istrinya di DPR, itu kan hebat. Hebat jalan tikusnya. Artinya dia memang betul-betul jago kan? Kan itu semua adalah posisi yang melalui pemilihan. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Jadi dia memang jago, bisa mempengaruhi masyarakat di Kalimantan Timur agar memilih mereka, baik menjadi anggota DPRD, ada yang DPR kan, DPR istrinya, terus ada DPRD, terus ada dia sebagai gubernur, ada yang wali kota, seterusnya, ya. Jadi masyarakat Kaltim tuh kayak disihir gitu loh, ya kan? Dipengaruhi sedemikian rupa. Saya gunakan kata disihir karena mereka semua kok kagum ya sama keluarga Mas'ud ini. Ya kan nggak mungkin nggak ada mungkin sifat lain selain kagum, Bang. Contoh kalau gosipan ya kan, bukan tuduhan kita. Gosipan di medsos kan, misal kayak jangan-jangan ini semua orang yang milih ini karena serangan Fajar misalnya gitu. Misalnya. Serangan Fajar. Saya juga mau sebut itu. Iya, tapi kan enak. Enggak, kan pelan-pelan dulu. Oke. Kita harus bilang bahwa ini adalah orang-orang yang dipilih oleh masyarakat Kaltim untuk menempati posisi-posisi yang menentukan di Kalimantan Timur. Oke? Saya bilang tadi disihir, ya. Disihir kan artinya hebat, gue pilih dia. Atau disihir antara lain karena mereka tahu cara memperoleh suara dari konstituen, dari para pemilih. Nah, di Indonesia kita kenal sekali dengan istilah money politics. Apa itu money politics? Politik uang. Ya. Terjemahan yang sangat mudah. Artinya mereka memperoleh dukungan politik dari masyarakat dengan mengeluarkan uang untuk membayar rakyat. Ya, nyogok lah ya. Nyogok. Manipulasi lah. Yang kalian sebut tadi dengan istilah serangan fajar. Nah, saya itu dulu pernah tahu persis karena saya sendiri adalah caleg. Kira tadi Bang Andi mau bilang saya dulu juga money politics. Enggak kan Bang. Ini episode ini lawak sekali. Saya tersinggung, dituduh oleh salah seorang staf redaksi Cokro TV. Mohon maaf, kita justru tahu. Mohon maaf para penonton, episode kali ini emang agak lawak dikit ya, nggak apa-apa ya, mencairkan. Kayak gini, saya justru tahu, dan itu uangnya gede banget, gede banget tuh artinya bisa di sini di Jakarta tuh bisa di daerah Jakarta Jabodetabek tuh bisa 200.000, 300.000 per orang. Jadi kamu milih saya karena saya bayar kamu 300.000. Satu orang sih. Soalnya masa gue bilang lingkungan gue, ntar orang tetangga gue pada tersinggung lagi. Oke, di sebuah daerah. Di relasi saya, perkenalan saya ini 100.000 tuh udah nggak ada harga dirinya. Jadi kalau misal ada yang ngasih 100.000 nggak mempan. Jadi bisa aja kamu dikasih 100.000. Ya, ada yang kamu terima, gitu. Kamu terima, ya udah terima. Berarti kan dikali daerah dapil pendukung dia kan berapa? Iya. Buset. Jadi kayak misalnya saya nih, saya tuh dapat suara sekitar 50 something lah ya, 50.000, 55 atau berapa. Ya kali aja dengan berapa ratus ribu kalau saya mau pakai money politics. 1 M. Kan tadi kamu bilang tidak bisa, nggak mungkin 1 M, pasti beberapa M. Lebih. Iya, ya? lebih. Nah, 1 M itu kalau yang nyalonnya bersih.
Ya nggak Bang? Maksudnya kayak cuma buat Kayak saya kayak nih, kampanye. Kalau saya nggak, bahkan nggak 1 M, cuman buat kampanye mah. Oh ya? Iya. Tapi memang ya ada lah pengeluaran misalnya buat bikin baliho dan segala macam. Makanya gedenya tuh di situ. Ya. Justru enggak. Kalau dalam realitanya bukan di situ besarnya. Besarnya dibayar. Iya, serangan fajar. Serangan fajar. Oh gitu. Nah, saya nggak tahu di Kalimantan Timur tuh, mungkin penonton ada yang dari Kalimantan Timur boleh, bilang cerita. Oh kalau saya di sini tuh berapa ratus ribu, atau ternyata masih ada yang 50.000 misalnya. Kita nggak tahu. Jadi kalau Anda punya uang sebesar itu, jadi bisa puluhan miliar tuh buat memenangkan posisi Anda, kursi Anda di sana, itu bisa dilakukan. Jadi saya duga, minta maaf ya kalau saya salah, saya batalkan nih, saya minta maaf ya. Itu memang dikeluarkan uang yang cukup besar agar mereka bisa membangun dinasti semacam itu, ya. Nah, jadi nggak mengherankan kalau itu yang dilakukan. Belum tentu ya. Tapi nggak mengherankan kalau itu yang dilakukan. Cuman yang penting adalah ini akhirnya bisa menguasai pemerintahan dan DPRD di Kalimantan Timur. Iya, jadi kayak fungsi apa ya Bang? Check and balance-nya nggak ada kali ya kayaknya. Karena semuanya dari keluarga. Iya, walaupun ya tentu saja Anda akan bilang bahwa ya tapi kan yang jadi anggota keluarganya dan duduk di DPRD cuma beberapa orang. Yes, tapi orang-orang itu yang satu ketua DPRD provinsi lagi. Ya. Jadi sangat mungkin mereka mengarahkan suara teman-temannya untuk bisa mendukung si gubernur. Itu yang menjelaskan saya rasa kenapa bisa-bisanya keputusan pemerintah untuk membeli mobil 8,5 miliar dan merenovasi rumah dinas gubernur dan teman-temannya itu sampai berapa tadi? 25 miliar. 25 miliar rupiah. Pantesan meja biliar di approve. Nah, ya, ngapain dia approve? Kan dia harusnya lihat tuh. Akuarium di approve. Akuarium di approve, gym dengan tugas Kalimantan Timur yang sebanyak itu ya yang masih perlu dibenahi, kayaknya harusnya kalau emang kerja benar udah nggak punya waktu deh buat main biliar gitu. Betul. Betul. Itu harusnya nggak ada ya. Tapi kan ini terjadi. Dan ini adalah sebetulnya tragedi Indonesia. Maksud saya begini, ini cuma terjadi di Kalimantan Timur nggak? Enggak. Kita nggak tahu. Kalau nggak salah beritanya juga ada rame lagi tuh 4 wakil DPRD Sulawesi Selatan. Oh yang itu. Iya, pengadaan apa sih kayak alat-alat di rumah tangga sendiri gitu dari APBD. Oh yang waktu itu sampai ada anggaran ini ya. Sikat gigi gitu-gitulah. Sikat gigi, sampo. Sikat gigi, sampo. Ya buat uang makan gitu loh. Iya benar-benar anggaran beras, anggaran kacau banget sih. Ya itu, ya. Fitness. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ya akhirnya kan harusnya trias politika tuh ada eksekutifnya, ada legislatifnya, ada yudikatifnya kan. Ada pemerintah, ada DPR, ada hakim. Ya. Paling tidak kita abaikan dulu hakimnya karena dialah yang akan memutuskan nanti bersalah atau tidak kan. Tapi yang berdua ini harusnya check and balance. Pemerintah bikin kebijakan, pemerintah bikin anggaran, itu harus dengan persetujuannya si DPR. Masalahnya legislatifnya aja gitu. Kalau legislatifnya juga maling, ya saya nggak menuduh sekarang ini mereka maling ya. Tapi kalau sama-sama maling, akhirnya ya pemerintahan dan DPR-nya ya sama-sama maling dan kita semua yang harus bayar. Padahal Pak Prabowo selama ini kan selalu menggaungkan efisiensi anggaran untuk para pemimpin daerah nih. Cuman sayang banget, maksudnya apa memang sengaja untuk nggak didengar arahannya, apa tidak ditaati dengan baik sampai harus ada pengeluaran-pengeluaran yang sangat nggak penting ini gitu. Iya. Cuman masalahnya kan gini Cindy, kita juga nggak tahu apakah di pemerintahan pusat itu sebersih apa sih? Iya sih. Kalau DPR pusat udah jelas nggak bersih lah. Yang masuk ke sana, saya yakin ada banyak yang menggunakan money politik seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi daerah juga jangan kita salah-salahkan kalau pusatnya juga nggak bersih. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk ya harus kita lawan ini. KKN. Harus kita protes, harus kita buat acaranya di Cokro TV nih untuk mengatakan kalian tuh bikin kami muak ya para pejabat. Iya, setuju. Ya. Dan kita menghargai sekali itu 4.000
warga yang memilih untuk turun ke jalan dan meminta agar wahai pemerintah bertanggung jawab dong sama kita. Ya, kenapa kalian? Jadi artinya yang dikatakan 8,5 miliar itu kan tadi dibilang udah dibatalkan kan. Sekarang balik lagi. Kenapa sekarang masih di demo? Berarti memang belum Artinya belum dibatalkan. Iya. Ya, dan ya kita harus mintalah sama para pejabat kita itu, ngapain sih kalian hidup mewah? Kenapa harus punya Range Rover? Muat apa? Kalian bawa mobil Range Rover di Kalimantan Timur kan masyarakat juga ngelihatnya dengan enak gitu kan. Tetap gak enak juga sih, gejala-gejala gitu kan. Iya benar, karena benar kata Noe. Jadi kayak sebenarnya tuh yang diperbaikin bukan mobil lu tipe apa, tapi jalanan yang ada daerah yang lu pimpin tuh harusnya. Seperti apa yang harusnya diperbaikin gitu. Karena sayang banget sih, apalagi sikap yang disorot ini adalah beliau tidak berkenan menemui massa. Iya. Ya takut digebukin kali. Dan apalagi tuh sebenarnya tuh adalah untungnya kita itu nggak untung sih sebenarnya, tapi kita itu hidup di era medsos yang semua publikasi tuh bisa dilakuin siapa aja. Karena ya mirisnya tuh adalah ini kabarnya ya, ini kan dari komentar-komentar netizen, katanya tuh kayak media berita lokal di sana tuh juga udah dibungkam semua, Bang. Jadi benar-benar kayak berita ini tuh kayak jadi nggak bisa ke up di wilayah mereka sendiri, kayak mereka jadi mungkin susah ya ngegaet masa yang lebih banyak. Tapi untungnya kita udah di era media sosial yang kita sendiri akhirnya di Jakarta aja bisa dengar. Iya. Itu akan menarik loh kalau sampai ada orang yang bisa mengungkapkan anggaran media di pemerintahannya Kaltim tuh berapa? Sampai anggaran yang dikeluarkan untuk namanya apa sih, public relations or something gitu ya. Itu bisa gede banget. Karena media-media lokal, media-media daerah itu kan bagi mereka untuk bisa survive harus dapat duit dari mana? Ya dari pemerintahnya sendiri. Harusnya kan dari iklan. Tapi kan Anda tahu kan zaman sekarang siapa sih yang masih pasang iklan di koran, di majalah? Iya kan? Iya, ya, jadi mereka mengandalkan pemasukan dari pemerintah, dari anggaran medianya yang dimiliki si pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga buat mereka untuk bersikap kritis gitu misalnya terhadap pemerintah itu juga udah sulit. Karena itu saya setuju dengan apa yang dikatakan Nui. Ya kita harapkan dari medsos jadi kayak per individu lah istilahnya, merekam apa yang terjadi. Hanya itu yang bisa diandelin karena kan ya tadi. Jadi kita bersatu gitu ya. Yang demo di sana demo fokus berjuangin, ya kita di yang jauh-jauh ini menguatkan suara di media sosial gitu. Menguatkan dan memviralkan sih biar maksudnya. Dan akhirnya juga banyak yang hopeless sih Bang, kayak akhirnya aku nggak tahu ini bisa berperan atau enggak, tapi banyak aku temuin komen kayak ini yakin Pak Prabowo nggak dengar sama sekali berita soal Rudy Masud. Ini kemana KPK? Nah menurut Bang Ade gimana? Iya itu saya tahu ini perangnya besar banget ya, berat banget. Bayangan kalau ini bukan cuma di Kalimantan Timur. Kalau cuma di Kalimantan Timur sih jadinya sederhana ya. Ya perbaiki aja Kalimantan Timur. Masalahnya ini kan juga terjadi mungkin di banyak provinsi lain. Ya. Nah, selama eksekutif dan legislatifnya dikuasai oleh orang-orang yang membayar, yang tadi nyogok, yang akhirnya menjadi pejabat pemerintah atau pejabat DPR itu melalui proses yang kotor semacam itu, ya. Jadi dia duduk di sana bukan karena dia memang punya achievement, bukan karena dia punya kemampuan yang lebih tinggi, bukan karena dia punya orientasi kerakyatan yang tinggi, tapi adalah orang yang bayar, orang yang menguasai suara, menguasai masyarakat dengan menyogok, maka hampir pasti mereka akan menjalankan posisi mereka dengan cara yang tidak bersih. Karena mereka kan juga harus mengembalikan apa yang sudah mereka keluarkan dalam masa kampanye. Kayak tadi ya, hitung-hitung misalnya dengan untuk mencapai angka 50-60 ribu kali 200-300 ribu itu berapa miliar kan? Iya, nah betul. Kalau itu mereka keluar sebanyak itu, mereka harus mengembalikan. Maka kemungkinan korupsinya juga tinggi. Balik modal istilahnya. Balik modal. Nah yang menarik yang kasus Kaltim ini kan sebetulnya anggaran untuk beli mobil dan renovasi rumah itu kan bukan uang korupsi.
Itu legal, itu sah kan? APBD. Cuma agar DPR mau setuju dengan angka itu, sangat mungkin atau sangat terbuka kemungkinan bahwa pemerintah memang bagi-bagi duit sama DPR. Paham nggak? Paham. Ya. Jadi biar setuju ya kong kali kong, sama-sama diuntungin. Semacam itu. Jadi kayak ngeri juga ya. Makanya korupsinya berjamaah, rame-rame. Iya, makanya yang kita bilang tadi fungsi check and balance-nya nggak jalan. Nggak jalan. Betul. Ini baru cuman soal pengeluaran mobil dan rumah dinas. Belum yang lain, dan itu baru satu provinsi. Iya. Belum. Nggak kayak provinsi. Misalnya kenapa jalannya buruk? Barangkali uang yang dialokasikan buat pembangunan jalan tersebut juga dikorupsi. Betul. Ini mungkin ya, saya nggak menuduh bahwa mereka korupsi. Tapi sangat mungkin juga dikorupsi. Iya. Tapi kalau misal tadi aku bertanya, misal mungkin nggak sih Pak Prabowo itu bergerak langsung gitu untuk kayak apakah harus turun tangan langsung atau si memang gitu? Ya memang tidak begitu juga ya hubungan antara presiden dan gubernur. Tapi bahwa presiden bisa memanggil gubernur dan bicara di Jakarta gitu ya, di Hambalang misalnya, dan dia bilang bahwa you are not supposed to do this. Ya. Apa nggak dirapim ya? Paling DPR. Bukan, para gubernur ini mau dipanggilin satu persatu. Oh, oke. Kita punya berapa provinsi? 30. Nggak 30-an kan? 35. Mau dipanggil Ya, semua. ya, itu. Dipanggil semua Pak. Buat laporan pertanggungjawaban. Kan untuk bilang bahwa saya nggak mau lagi ya, saya nggak mau mendengar bahwa di daerah kalian terjadi penghambur-hamburan uang semacam ini. Lakukan efisiensi, misalnya begitu. Bisa sih dia lakukan. Tapi satu hal yang penting juga adalah semua tuh nggak mungkin diserahkan kepada presiden. Yang juga harus berperan yang Anda bilang tadi, kan ada KPK, kan ada BPK, kan ada macam-macam ya yang mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Harus ada upaya secara serius. Tapi masyarakatnya juga memang harus nyinyir, harus bersuara, harus berisik, harus marah. Dan sampaikan itu kepada publik. Dan semoga yang kayak gitu-gitu gak dibungkam ya. Dan tidak dibungkam. Ya. Takut banget. Saya tuh ngelihat polisi kemarin tuh menghadapi, kan saya lihat tuh videonya di mana mereka berhadapan. Saya agak kesian juga sama polisi. Mereka terpaksa harus menghadapi itu dengan gas air mata dan segala macam karena udah malam hari. Itu kan gambar itu diambil bukan pada saat siang hari kan. Kayak jam 8-an deh. Iya, makanya udah malam. Iya. Itu harus bubar. Instruksinya harus bubar. Memang gak boleh lagi ada unjuk rasa. Jadi akhirnya yang berhadapan rakyat lawan rakyat. Polisi itu polisi yang di lapangan. Iya. Pimpinan mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya harus turun. Jadi kita sadar ya bahwa kehadiran para pejabat-pejabat tinggi yang tidak menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab, itu efeknya bisa sangat besar. Pak, coba deh Pak, kayak Bu Sherly Pak. Sherly Cohan. Enggak, maksudnya ya kan dia mendatangi, kan sempat di demo kalau nggak salah, aku lupa apa, di demo, dan Bu Sherly datangin langsung gitu para demonya. Ada sih Pak, siapa, Rudi ya? Iya. Pak Rudi juga pernah ketemu sebetulnya sama demonstran, bukan yang demo kali ini. Oh pernah. Pernah dia ketemu dia turun. Iya, terus kali ini kan udah jauh lebih besar. Iya. 4.000 orang, 4.000 warga yang turun. Jiper apa? Jiper. Ya kesalahan berpikir juga sih orang yang 8 miliar aja di demo, apalagi yang 25. Lagian Bapak sih beli meja biliar ngapain Pak? Videotron berapa tadi? 700 juta. Ruang gym. Pak kalau udah kerja buat rakyat mah susah gue kayak gitu-gitu. Kagak sempet. Oke. Istighfar banget deh pokoknya. Jadi ini hari yang dimana kita bersedih ya. Sedih banget. Sedih. Dan banget. Semangat untuk warga Kalimantan Kalimantan Timur. Kalau orang Islam nih komen di di konten Rudy Masud gitu ya kan, biar Allah yang balas. Gila. Ya akhirat. Nyala. Gitu. Karena orang Islam senjatanya itu. Iya. Kalau kita harus selalu minta Allah yang menghukumnya di hari akhir. Gimana dengan di hari ini? Kita yang di hari ini, iya. Makanya boleh berserah kepada Allah. Allah. Tapi kita harus berjuang. Iya, kita harus berjuang. Kita di Cokro TV berkomitmen untuk menjaga keberisikan ini. Ya.
Yes. Kita berkomitmen melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wey. Semangat ya yang demo. Semangat. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.